Bab 941. Menjual wajah. Ketika Su Chengfeng mendengar ini, dia berkata dengan sedikit emosi, di dunia ini, segala sesuatu dapat dengan jelas ditandai dengan harganya. Orang mengatakan bahwa membunuh ayah adalah kiyu lebih besar dari langit, maka jika Anda memberinya 100 juta, 1 miliar atau bahkan 10 miliar atau 1000 miliar, akan selalu ada harga yang dapat membuatnya terkesan. Saat dia berkata, dia mengubah topik pembicaraan, tapi, tanda seru, kuncinya beli vase ini berapa harganya? Kalau memang harganya 10 miliar bahkan 100 miliar mau beli juga. Su Soudao tiba-tiba terdiam. Dia sangat ingin menyelamatkan Ruoli. Yu King, dia adalah darah dagingnya sendiri, dan racun harimau tidak memakan bijinya, bagaimana dia bisa melihatnya mati saja? Yu Li, dia adalah ahli terbaik di keluarga Su, dan dia masih muda, jika dia bisa diselamatkan, dia bisa memberikan kontribusi yang besar untuk keluarga Su di masa depan. Namun, apakah itu emosional atau rasional? Kita harus selalu mempertimbangkan biayanya dan kemudian merencanakan implementasinya. Jika harga puluhan atau ratusan miliar memang harus dibayar, semua orang di keluarga Su mungkin tidak setuju. Lagi pula, kecuali dia dan lelaki tua itu, tidak ada seorang pun di keluarga Su yang tahu bahwa Su Ruoli adalah putrinya, dan mereka semua mengira dia adalah bawahan keluarga Su. Menghabiskan puluhan juta untuk bawahan adalah hal yang wajar, tetapi master top seperti Su Ruoli akan mengertakkan gigi dan menerimanya jika dia menghabiskan ratusan juta. Namun jika kita memang harus mengeluarkan uang lebih, hal ini jelas akan menjadi tidak seimbang di mata pihak luar, bahkan jika semua orang dengan enggan menerimanya, mereka pasti akan berspekulasi apakah ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Melihat dia terdiam, Su Chengfeng menghiburnya, "Sudao, Ruoli adalah darah daging keluarga Su, putrimu dan cucuku. Tentu saja aku berharap dia bisa selamat, tapi mereka yang berbisnis harus mempertimbangkan keuntungannya dan kontra dalam segala hal. Anda dapat melakukannya jika kerugiannya sama dengan kerugiannya, tetapi jika kerugiannya lebih besar daripada kelebihannya, jangan memaksakannya." Su Soudao bertanya dengan kesakitan, "Ayah, beritahu saya, berapa biaya dan harganya? Apakah keluarga Su bersedia menanggung demi Ruoli? Kami membayar mahal untuk menyelamatkan si Fei dan si Yu kali ini." Su Chengfeng berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimanapun, Ruoli adalah selir, dan statusnya memalukan, jadi aku tidak bisa membedakannya dengan si Yu. Tanda yang sama, ayo lakukan ini, dalam 1 miliar, agar rekeningnya bisa ditutup. Kalau biayanya terlalu tinggi, akan merepotkan orang lain atau istrimu untuk bertanya." Su Soudao ragu-ragu sejenak dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan melakukannya. Dulu, cobalah, dan saya akan segera terbang ke Bantian untuk melihat apakah saya dapat menemukan orang kunci untuk menengahi." Su Chengfeng berkata, "Hanya jangan pergi. Pemerintah Beihai sudah lama mengetahui bahwa kamu berada di balik layar. Hanya saja mereka belum ingin bertengkar dengan keluarga Su, jadi mereka akan menangkap orang yang melakukannya dan tidak melanjutkannya lebih jauh. Namun jika Anda tidak mengetahui kebenarannya dan meninggalkan negara Beihai sesegera mungkin, jika terjadi sesuatu di masa depan, jika seseorang di antara masyarakat kami menyerahkan Anda, saya khawatir pemerintah Beihai akan berubah pikiran dan mengambil tindakan terhadapmu." Su Soudao memikirkannya dan merasa bahwa kata-kata ayahnya masuk akal. Situasi saat ini adalah pemerintah Beihai sedikit banyak telah menyerahkan wajah keluarga Su, selama pembunuhnya diadili. Mereka tidak dapat memikul tanggung jawab atas keluarga Su. Tetapi jika saya tidak bersikap rendah hati saat ini, tetapi pergi ke Bantian dan mencoba yang terbaik untuk menengahi dan menyelamatkan orang, maka saya mungkin tidak tahu malu di mata pejabat Beihai. Jika saatnya tiba, pejabat kerajaan Beihai akan tersingkir jika gagal melindungi segalanya." Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan berkata, "Aku tahu, ayah, aku akan terbang kembali dari Aomori besok pagi." Petik 2. Ya, Su Chengfeng berkata, "Kamu harus mengaturnya sendiri. Jangan terlalu memikirkannya tentang Ruoli. Keluarga Su berada dalam masalah yang lebih besar sekarang. Setelah kami kembali, kami akan mengadakan pertemuan untuk membahas solusi yang layak pada tahap ini. Jika kami tidak segera mengganti kekuatan yang hilang, beberapa keluarga akan siap mengambil alih tindakan." "Baik," tanda seru. "Ya, saya mengerti. Pada saat ini, Jin Chen, keluarga kamu."
Berita besar tentang keluarga Su di negara Beihai langsung memicu opini publik di seluruh Jinchen. Semua keluarga dikejutkan dengan berita ini, karena tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Su, sebagai keluarga teratas di negara ini, akan menderita kerugian sebesar itu dan mengalami kegagalan sebesar itu di negeri Beihai. Namun, berita ini adalah kabar buruk yang sangat besar bagi keluarga Su, tetapi bagi keluarga lain, ini adalah kabar baik. Kekuatan keluarga Su di Jinchen memang terlalu kuat, kecuali keluarga Ye yang nyaris tidak bisa bersaing dengannya. Jarak antara keluarga lain dan dirinya sebesar langit dan bumi. Sekarang kekuatan keluarga Su telah rusak parah. Bagi keluarga lain, kesenjangan dengan keluarga Su secara alami menyempit, jadi semua orang tentu saja senang melihat lelucon keluarga Su. Di antara mereka, keluarga Ye secara alami adalah yang paling bersemangat, tidak ada yang lain. Ye Zongquan mondar-mandir di ruang tamu villa dengan penuh semangat, sambil bergumam, tuan dari keluarga Su selalu mengkhawatirkanku, terutama Surwoli, yang masih muda, kuat, dan menakutkan, serta memiliki kemampuan hebat dalam melakukan sesuatu, banyak hal. Sangat kuat, dengan kemampuan eksekusi yang sangat tinggi. Dia selalu menjadi duri di sisiku dan duri di dagingku. Aku tidak menyangka kali ini dia akan dikalahkan di negara Beihai. Hebat, ya, Ye Changkong di samping juga tampak bersemangat. Keluarga Su benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Para ahli top telah diambil alih oleh kerajaan Beihai. Mereka harus menjaga ekor mereka di antara kaki mereka untuk waktu yang lama di dunia, masa depan. Ye Zongquan mengangguk dan bertanya kepadanya, Xiao Feng dan Ito Takehiko bagaimana obrolannya. Ye Changkong mengangkat bahu, Xiao Feng bertemu dengan Takehiko Ito di rumah sakit. Tetapi Takehiko Ito sepertinya tidak tertarik untuk melanjutkan ini bisnis pada tahap ini, jadi dia tampaknya tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Ye Zongquan berkata, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, kehilangan kedua kaki adalah sesuatu yang bahkan orang biasa pun mungkin tidak bisa menerimanya. Terlebih lagi, itu bisa dimengerti untuk Takehiko Ito, salah satu orang terkaya di negara Beihai, merasa tertekan selama beberapa waktu. Ye Changkong bertanya lagi, kalau begitu, haruskah aku membiarkan Xiao Feng kembali, atau haruskah aku membiarkan dia tinggal di Dongdu untuk berkunjung? Ye Zongquan berpikir sejenak dan berkata, mari kita tinggal di Dongdu sekarang, lalu pergi menemui Ito Takehiko dalam 2 hari. Mungkin sikapnya akan santai, masih ada beberapa hari menuju tahun baru. Biarkan Xiao Feng tinggal di musim dingin hingga tanggal 29 bulan ke-12 lunar sebelum kembali. Petik 2. Oke, Ye Changkong mengangguk dan berkata, Chang Min akan pergi ke kota Ling besok pagi. Alangkah baiknya jika Chener bersedia datang kembali untuk tahun baru. Ye Changkong tertawa sinis, dan dengan santai menyetujui, alangkah baiknya jika Chener bersedia untuk kembali, tetapi jika tidak, kita tidak bisa memaksanya. Ye Zongquan berkata dengan sangat serius, keluarga Ye sendiri tidak sejahtera. Jika Chener mau kembali, itu tidak hanya akan menambah dukungan pada keluarga Ye, tapi juga mengunci pasangan nikah untuk kita terlebih dahulu. Saya tidak berani mengatakan itu dia pasti bisa mendapatkan ikan Zisu milik keluarga Su, tapi setidaknya Gu Qiwi dari keluarga Gu mudah dijangkau, dan menikahi keluarga Gu bukanlah ide yang buruk. Setidaknya kedua keluarga bisa bersatu dan mengalahkan Su keluarga. Bab 942. Pesawat yang ditumpangi Ye Chen mendarat dengan selamat di Bandara Lingxi sekitar pukul 10 malam itu. Untuk mengejutkan Xiao Churan, Ye Chen tidak memberitahunya bahwa dia akan kembali malam ini. Chen Zekai telah mengatur iring-iringan mobil untuk menjemputnya dari bandara, jadi begitu semua orang turun dari pesawat, mereka mengambil beberapa mobil dan pulang. Hongwu dan Wei Liang pergi secara terpisah. Chen Zekai berinisiatif untuk mengantar Ye Chen kembali ke rumah Yipin. Ye Chen tentu saja tidak menolak. Setelah masuk ke dalam mobil, Chen Zekai mengemudi dan berkata kepada Ye Chen sambil tersenyum, Tuan, kami telah menipu keluarga Su dengan sangat buruk kali ini. Jika keluarga Su mengetahuinya, mereka akan melawan kami dengan putus asa. Petik 2. Itu tidak masalah. Ye Chen tersenyum dan berkata, keluarga Su tidak dapat melindungi dirinya sendiri sekarang. Ia telah kehilangan begitu banyak orang. Saya khawatir tidak akan dapat pulih dalam beberapa tahun. Pasti akan terjadi terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2. Itu benar. Chen Zekai menghela nafas, orang Jinchen Surwoli, yang begitu populer di kalangan orang, sebenarnya ditipu olehmu.
Keluarga Su benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Surwoli. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, siapa Surwoli? Chen Zekai bertanya, itu wanita yang Anda sapa di pesawat. Dia adalah Surwoli, salah satu master terkuat dari keluarga Su. Petik 2. Oh, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, dia adalah keturunan keluarga Su. Bukan, tidak, Chen Zekai berkata, kebetulan nama belakangnya adalah Su. Dia datang bekerja untuk keluarga Su ketika dia berusia 18 tahun. Sekarang baru 3 tahun berlalu. Namun, dalam 3 tahun ini, dia telah menimbulkan kehebohan. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Petik 2. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, sayang sekali saya tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengannya. Chen Zekai tertawa, Tuan, dia hanyalah master di antara orang-orang biasa, bagaimana dia bisa bersaing dengannya? Anda membandingkan, adil katakan sesuatu yang menggelegar, menurutku gadis itu Surwoli akan berubah menjadi abu. Ye Chen berkata dengan ringan, perintah guntur tidak bisa digunakan terlalu sering. Jika ada peluang di masa depan, saya masih berharap untuk mengikuti mari bersaing dengan yang nyata ahli seni bela diri. Chen Zekai berkata, para ahli seni bela diri di seluruh negeri pada dasarnya ada di Jinchen, beberapa dari mereka melayani Yamen, dan beberapa dari mereka melayani keluarga teratas. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, jika sudah kesempatannya, kamu bisa ke sana lagi Jinchen, silakan berbalik. Saat dia sedang berbicara, ponsel Chen Zekai tiba-tiba berdering. Ponselnya telah diletakkan di dudukan ponsel di dalam mobil. Dia menunduk dan berseru, Tuan, penelepon sebenarnya adalah bibimu. Petik 2. Bibiku. Ye Chen mengerutkan kening. Gambar seorang wanita muda datang dalam pikiran. Dia memiliki kesan terhadap bibinya. Bibi Ye Changmin 2 tahun lebih muda dari ayahnya. Dia tidak dekat dengan ayahnya sebelumnya, dan tentu saja dia tidak terlalu dekat dengan keluarga beranggotakan 3 orang. Dalam ingatannya, bibinya adalah seorang wanita yang agak sombong, karena dia merasa pamannya adalah anak tertua, maka bibinya sudah dekat dengan pamannya sejak dia masih kecil. Apalagi karena paman dan ayahnya tidak akur, maka sang bibi berdiri di kubu pamannya. Dulu, ia selalu berusaha semaksimal mungkin membantu pamannya untuk menekan ayahnya. Hal ini pula yang membuat Ye Chen kesal. Chen Zekai juga sedikit bingung saat ini dan berkata, saya tidak memiliki kontak dengan bibimu. Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menelepon saya. Saya akan menjawabnya dulu. Petik 2. Oke, Ye Chen bertanya, jangan ungkapkan apapun tentang saya, pesan. Baik, Tuan Muda, kata Chen Zekai sambil mengulurkan tangan dan menekan tombol jawab. Begitu panggilan telepon masuk, dia berkata dengan hormat, halo, Nona. Petik 2. Chen Zekai adalah pelayan keluarga Ye. Selain lelaki tua itu sebagai tuannya, para pelayan memanggilnya Ye Changkong, Ye Changying dan Ye Changmin, Tuan dan Nyonya. Adapun generasi Ye Chen biasanya disebut Tuan Muda dan Nona Muda. Di telepon, Ye Changmin berkata dengan nada yang agak merendahkan, Xiao Chen, apakah kamu berada di kota Ling baru-baru ini? Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, kembalilah ke Nona, saya di kota Ling. Ye Changmin bersenandung, dia berkata, kosongkan kamar presidensial untuk saya di Hotel Istana Buckingham di kota Ling besok, dan kemudian atur iring-iringan mobil untuk menjemputnya di bandara. Saya akan terbang ke sana besok pagi. Petik 2. Ye Changmin biasanya bepergian dengan pesawat pribadi, jadi tidak ada waktu keberangkatan tertentu sama sekali. Jika Anda bangun pagi, berjalanlah sedikit lebih awal, jika Anda bangun terlambat, berjalanlah sedikit lebih lambat. Setelah mendengar ini, Chen Zekai bertanya dengan heran, Nona, apakah Anda akan datang ke kota Ling? Saya ingin tahu apa lagi yang perlu dipersiapkan. Ye Changmin bertanya, apa yang sedang sibuk dengan Ye Chen akhir-akhir ini? Tuan Chen. Chen Zekai melihat melalui kaca spion di mobil dan melirik ke arah Ye Chen, yang tanpa ekspresi di kursi belakang, dan berkata, Tuan Chen tidak sibuk dengan apapun. Dia seharusnya berada di rumah bersama istrinya. Ye Changmin berkata dengan nada agak menghina, tidak apa-apa bagi tuan muda bermartabat dari keluarga Ye untuk menikah dengan keluarga kelas bawah dari kota kelas 3. Jika dia diberi Grand Group dan dia tidak mengelolanya dengan baik, dia hanya tahu bagaimana tinggal di rumah bersama istrinya dan melakukan pekerjaan rumah setiap hari, betapa tidak pantasnya. Chen Zekai sangat malu. Sisi tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu,
dan setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Nona, apakah Anda di sini untuk menemui Tuan Chen?" Petik 2. Ya, Ye Changmin berkata, "Biarkan Ye Chen datang besok malam. Ketika istana Buckingham melihat saya, dia berkata bahwa saya akan mentraktirnya makan malam." Kata Chen Zekai buru-buru, "Oh, oke, saya akan memberitahu Tuan Chen nanti." Ya, Ye Changmin berkata, "Ngomong-ngomong, saya orang yang sadar tempat tidur. Merek tempat tidur apa yang Anda gunakan di kamar tidur utama kamar presidensial Anda?" Chen Zekai berpikir sejenak dan berkata, "Sepertinya ini seri label hitam Federal Utara. Semuanya diimpor." Ye Changmin berseru, "Ubah, ubah. Tempat tidur Cheng Si Yin Guo Teng Si Te adalah milik mereka seri kelas atas. Tempat tidur Teng Si Te bisa dikatakan sebagai tempat tidur termahal di dunia, dan bahkan kasur entry level harganya beberapa dolar. 100.000, kasur seri kelas atas berharga 1 juta. Kalau termasuk rangka tempat tidurnya, biayanya minimal 2 juta. Bahkan hotel bintang 5 pun tidak akan menggunakan tempat tidur semahal itu." Tapi sekarang setelah Ye Changmin berbicara, Chen Zekai hanya setuju dan berkata, "Nona, seharusnya tidak ada toko Teng Si Te di kota Ling. Dalam hal ini, saya akan mengatur seseorang untuk pergi ke Suidu untuk membelinya lebih awal besok pagi, lalu kendarai kembali untuk menggantinya untukmu." Suara Ye Changmin terdengar cukup puas, dan dia melanjutkan, "Ngomong-ngomong, ada juga selimut. Saya ingin selimut yang terbuat dari Sui Guoyan menunduk. Kamu juga membelikannya untukku. Adalah jenis bulu halus kelas atas, paling berharga dan paling langka di dunia. Terbuat dari bulu lembut dari dada dan ketiak angsa dan bebek liar di Suiguo. Ini sangat berharga dan membutuhkan biaya setidaknya 1 juta untuk membuat selimut." Dengan kata lain, jika Ye Changmin datang untuk menginap 1 malam, setidaknya dibutuhkan biaya 3 juta hanya untuk menyiapkan tempat tidur dan selimut. Chen Zekai tidak berani mempertanyakan apapun, dan segera berkata, "Oke, Nona, saya akan menyelesaikan semuanya besok." Ye Changmin berkata, "Oke, itu dia, tutup telepon." Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Dapatkan telepon. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Bibiku tiba-tiba ingin bertemu denganku. Obat apa yang dijual di labu itu?" Bab 943. Mendengar pertanyaan Ye Chen, Chen Zekai juga tampak bingung. "Tuan, sejujurnya, saya sebenarnya tidak terlalu mengenal bibi Anda. Dengan status saya, sebenarnya sangat sulit bagi saya untuk berkomunikasi langsung dengan keluarga Ye. Apakah Anda memiliki kontak dengan anggota langsung? Butler Tang akan memiliki lebih banyak kontak setiap hari dengan mereka. Bagaimana kalau Anda menelepon dan bertanya padanya?" Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Lupakan saja, itu dia tidak ada gunanya menelepon dan bertanya. Para prajurit akan menghentikannya, air datang dan bumi menutupi. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan terlebih dahulu." Chen Zekai bertanya lagi, "Kalau begitu, maukah kamu pergi makan malam dengan bibimu besok?" Ye Chen mengangguk, "Pergilah, jika waktunya sudah ditentukan, maka kita bisa langsung pergi. Katakan padaku, kamu tidak akan datang menjemputku, aku akan pergi ke sana sendiri." Petik 2. Oke, Ye Chen memikirkan masa lalu bibinya, penampilan. Dalam benaknya, dia adalah wanita yang agak nakal dan kejam. Dia menikahinya ketika dia berusia 5 tahun. Jin Chen, putra tertua dari keluarga lini pertama, kemudian melahirkan seorang putra, dan dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Jadi, Ye Chen bertanya kepada Chen Zekai, "Chen tua, apa status bibiku di keluarga ya sekarang?" Secara logika, dia sudah menikah, jadi dia seharusnya tidak bisa lagi ikut campur dalam urusan keluarga ibunya, kan? Chen Zekai menjawab dengan jujur, "Tuan, kamu bibiku sudah lama berpisah dari kekasihnya." Setelah berpisah, dia pindah kembali ke keluarga Ye. Petik 2. Ye Chen sedikit mengernyit dan bertanya, "Berpisah? Apa yang terjadi?" Chen Zekai tertawa sinis dan berkata, "Sebenarnya, kami para pelayan seharusnya tidak mengatakan hal semacam ini, tetapi karena Anda bertanya, Tuan muda, saya akan memberitahu Anda." Kemudian, Chen Zekai berhenti sejenak dan menjelaskan, "Ketika bibi Anda pertama kali menikah dengan keluarga Sun, meskipun keluarga Sun tidak sebaik keluarga Ye, mereka masih merupakan keluarga lini pertama di Jinchen, dan kekuatan keseluruhannya sangat baik. Namun,
6 atau 7 tahun yang lalu, keluarga Sun bertaruh pada industri baja dan menginvestasikan sejumlah besar uang. Pendirian grup baja bertepatan dengan keruntuhan industri baja yang terus-menerus, sehingga keluarga Sun juga kehilangan banyak uang, dan industri keluarga kehilangan setidaknya setengahnya. Berbicara tentang dalam hal ini, Chen Zekai tersenyum tak berdaya. Sejak keluarga Sun gagal, bibimu selalu ingin bercerai, tetapi tuannya berpikir bahwa perceraian akan merugikan wajahnya, jadi dia tidak membiarkannya pergi. Untungnya, bibimu pindah dari keluarga Sun, kembali ke keluarga Ye, dan kemudian mulai bekerja di keluarga Ye lagi. Chen mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, sepertinya bibiku bukanlah lampu hemat bahan bakar. Kata Chen Zekai dengan mencibir, watak bibimu memang sangat buruk, dan dia juga terkenal di Jin Chen, jadi ketika kamu bertemu dengannya besok, jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan, jangan terlalu impulsif. Petik 2. Oke, aku mengerti. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, sebenarnya, kamu bisa menebaknya tanpa berpikir. Dia kemungkinan besar ingin aku kembali ke keluarga Ye. Petik 2. Ya, Chen Zekai setuju, saya kira begitu. Butler Tang berkata bahwa aku sangat ingin kamu kembali. Mengingat kamu mungkin menolak pada awalnya, itu sebabnya aku tidak menyebutkan masalah ini secara eksplisit. Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, jika sesuatu terjadi pada keluarga Su kali ini, keluarga kamu akan sangat bahagia, bukan? Chen Zekai juga tersenyum dan berkata, kamu benar-benar telah memberikan bantuan besar kepada keluarga Ye, Su keluarga tidak menderita kerugian sebesar itu selama bertahun-tahun, dan tuannya seharusnya sangat bahagia. Petik 2. Ye Chen menyembunyikan senyumnya, menghela nafas, dan berkata dengan tatapan yang semakin bertekad, yang manapun dari dua perusahaan ini yang bertarung, itu akan lebih murah. Perusahaan yang lain akan benar-benar sukses jika suatu hari dia bisa menginjak-injak mereka semua kakinya. Ketika Chen Zekai berkendara ke pintu rumah Yipin, saat itu sudah jam 11 malam. Ye Chen membawa kopernya dan berjalan ke Yipin Mansion sendirian. Dia datang ke pintu vilanya dan langsung menggesek kartunya untuk memasuki halaman. Ruangan itu terang benderang, dan karena istri dan ayah mertuanya masih tertidur, Ye Chen langsung membuka pintu dengan sidik jarinya. Saat ini, keluarga Xiao Churan, Xiao Changkun dan Malan sedang duduk di depan ruang tamu sambil menonton TV dengan penuh perhatian. Xiao Churan mendengar ketukan pintu, berbalik dan melihat bahwa Ye Chen yang kembali. Dia terkejut dan berlari ke arahnya, berteriak dengan penuh semangat, suamiku, kenapa kamu kembali hari ini? Itu tidak ada di video kemarin. Apakah kamu bilang kamu mungkin harus menunggu 2 hari? Ye Chen tersenyum dan berkata, aku tidak ingin memberimu kejutan. Setelah mengatakan itu, Xiao Churan berlari ke arahnya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Selama beberapa hari Ye Chen pergi ke negeri Beihai, Xiao Churan merindukannya setiap hari dan setiap malam. Dia jarang merasa seperti ini sebelumnya. Bahkan Ye Chen merindukannya ketika dia pergi ke Jin Chen, tapi dia tidak terlalu banyak berpikir. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ye Chen tiba-tiba kembali, dia mengabaikan sikapnya yang biasa dan langsung memeluknya. Ye Chen juga tidak menyangka istrinya akan langsung memeluknya di depan ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Ia sedikit senang dan sedikit malu sejenak. Jadi, dia berkata kepada Xiao Churan, sayang, jika kamu ingin memelukku, kamu harus menunggu sampai kamu kembali ke rumah. Lagi pula, orang tuamu masih mengawasi. Petik 2. Xiao Churan juga tersadar dan tiba-tiba tersipu. Dia berkata dengan rasa malu dan takut, kami hanya menonton TV. Ternyata pembantaian terjadi di negara Beihai beberapa hari yang lalu. Lebih dari 30 orang tewas. Benar-benar menakutkan. Ye Chen bertanya dengan heran, semuanya di negara ini telah melaporkannya. Petik 2. Ya, Xiao Churan mengangguk berulang kali dan berkata dengan serius, beberapa stasiun TV menyiarkannya. Tampaknya penjaga dikirim untuk menangkap tersangka di bandara. Para tersangka sendiri menangkap 3 bas. Ini Beihai, keamanan negara ini terlalu buruk. Jika saya tahu di sana sangat kacau, saya tidak akan membiarkan Anda pergi apapun yang terjadi. Petik 2. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu itu sangat buruk, kacau di sana, tapi itu seharusnya hanya kecelakaan. Alan berlari dengan gembira saat ini dan berkata dengan gembira, oh, menantuku yang baik, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu betapa ibuku sangat merindukannya kamu akhir-akhir ini ketika kamu berada di negara Beihai.
Xiao Changkun segera kemudian dia mulai membuat masalah di samping dan bersenandung. Kamu tidak memikirkan Ye Chen, kamu memikirkan tentang hal-hal yang kubawakan untukmu. Malan langsung memelototi Xiao Changkun dan mengumpat, Xiao Changkun, tolong berhenti kentut. Aku berkata semuanya datang dari lubuk hatiku. Bahkan jika menantuku yang baik tidak membawakanku apapun, aku tetap merindukannya. Malan selesai mengutuk, dia segera menoleh ke arah Ye Chen dan bertanya sambil tersenyum, menantu laki-lakiku yang baik, apa yang kamu lakukan kali ini? Kembalilah, apakah kamu membawa hadiah untuk ibu? Petik 2, Ye Chen mengangguk, ya. Sambil mengatakan itu, dia mengeluarkan hadiah yang dibelinya. Dia pertama-tama mengeluarkan cincin yang diberikan kepada Xiao Churan, menyerahkannya ke tangan istrinya, dan berkata, istri, ini untukmu, buka dan lihat. Xiao Churan bertanya dengan heran, ada apa? Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu setelah kamu membongkarnya dan melihatnya. Malan di samping juga buru-buru mendesak, Churan, tolong segera buka kemasannya, dan biarkan ibu membuka matanya untuk melihat apa yang dilakukan anak baik mertua telah menyiapkannya untukmu. Hadiah yang luar biasa. Bab 944. Melihat wajah Malan dipenuhi emosi tidak sabar, Ye Chen meletakkan koper di tanah dan bersiap membukanya. Malan, yang berada di samping, tidak dapat menahan diri lagi. Dia berlutut dan berkata dengan nada menyanjung, oh, menantuku sayang, bagaimana aku bisa mengganggumu dengan hal seperti itu? Ibu akan membantumu mendapatkannya. Ye Chen tersenyum tak berdaya dan tidak keberatan. Malan membuka kotak itu dan melihat tas kemasan bos besar di atasnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, hei, bos ini seharusnya pakaian pria, kan? Ye Chen mengangguk dan berkata, aku memilih ini untuk ayahku. Dia mengenakan pakaian formal. Bukankah sekarang dia direktur eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi? Dia selalu mengadakan kegiatan sosial dan sebagainya. Dia juga seorang pemimpin, dan dia keluar dengan sedikit gaya. Xiao Changkun adalah bersemangat di samping, oh Ye Chen, kamu benar-benar menantu yang baik untuk ayah. Ayah selalu ingin membelikan jas formal yang bisa dipakai untuk minum teh, tapi dia enggan melakukannya. Aku tidak menyangka kamu akan melakukannya untukku. Ayah, terima kasih banyak. Malan mengerutkan bibirnya dan mengemas pakaian formal itu dengan jijik. Dia mengeluarkan tas dan melemparkannya ke kaki Xiao Changkun, dan berkata dengan nada mencemooh, kamu orang tua, apakah kamu pantas mengenakan setelan formal yang bagus? Kamu bahkan tidak melihat wajah lamamu, apakah kamu pantas mendapatkannya? Petik 2, Xiao Changkun berkata dengan marah, mengapa aku tidak pantas mendapatkannya? Aku Xiao tua berusia awal 50-an dan berat badannya belum bertambah. Tidak seperti kamu, sosoknya sudah lama tidak berbentuk. Apa katamu? Malan sangat marah. Dean berseru, beraninya kamu mengatakan itu, aku tidak bugar. Apakah kamu lelah hidup? Xiao Changkun dengan cepat menciutkan lehernya dan berkata dengan marah, aku hanya bercanda. Malan memelototinya dengan tajam, lalu berkata kepada Ye Chen, anak baik mertua, kamu berikan padanya kenapa aku harus membelikan pakaian formal untuk bos. Dia sudah tua, jadi dia layak memakai yang palsu. Menurutku Rolex palsu yang kamu temukan untuknya terakhir kali lumayan. Cukup cocok orang tua yang jahat seperti dia. Ye Chen tersenyum dan berkata, Bu, jas formal ayah tidak mahal. Ini sedang dijual, hadiah yang kubelikan untukmu jauh lebih mahal dari ini. Ketika Malan mendengar ini, dia segera tersenyum dan berkata dengan gembira, benarkah? Aduh, menantu laki-lakiku yang baik masih mencintaiku. Hadiah apa yang kamu beli untuk ibu? Cepat tunjukkan pada ibu. Petik 2, Ye Chen mengeluarkan 2 kotak Tiffany dan menyerahkan salah satunya yang sedikit lebih besar untuknya. Punya Malan, Bu, ini untukmu. Ketika Malan melihat logo Tiffany di bungkusnya, dia langsung menari dengan penuh semangat. Oh, Tiffany, ini merek internasional. Saat dia mengatakan ini, dia langsung tidak sabar untuk menyerahkannya ke tangannya, membongkarnya. Kemudian, dia membuka kotak perhiasan Tiffany yang sangat indah, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan sebuah gelang emas bertahtakan berlian di dalamnya. Dia sangat terkejut hingga dia menari kegirangan. Ya Tuhan, aku tahu gelang ini, dijual ratusan ribu di China. Pasti tidak murah untuk dibeli di Beihai, kan? Petik 2, Ye Chen tersenyum dan berkata, selama ibu menyukainya,
itu tidak akan terjadi, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu punya. Malanman berkata sambil tersenyum. Dengan senyuman di wajahnya, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa menantuku adalah yang terbaik? Lihat apa yang kamu katakan, ibu merasa sangat bahagia ketika dia mendengarnya. Setelah mengatakan itu, dia segera meletakkan gelang itu di tangannya dan bersandar di bawah cahaya untuk mengamatinya dengan cermat dari semua sudut. Sambil mengamati, dia berseru, benda Tiffany ini dibuat dengan sangat bagus. Pengerjaannya sangat bagus, sangat indah, dan tidak ada kesalahan sama sekali. Saat dikenakan di tanganku, itu sangat cocok dengan temperamenku. Meskipun Xiao Changkun diam-diam mengerutkan bibirnya, tapi tidak berani mengatakan apapun yang menyindir. Kali ini, Ye Chen mengeluarkan kotak hadiah lain yang sedikit lebih kecil dari kotaknya dan menyerahkannya kepada istrinya Xiao Churan. Sayang, aku membelikan ini untukmu, buka dan lihat apakah kamu menyukainya. Xiao Churan berkata dengan heran, membelikannya untukku juga. Suamiku, tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang. Aku biasanya tidak melihatmu menghabiskan uang untuk dirimu sendiri. Dia selalu membelikanku sesuatu saat aku pergi keluar. Malan di sebelahnya berkata dengan tergesa-gesa, gadis bodoh, Ye Chen mencintaimu, dan menyayangimu. Dia adalah contoh mutlak dari orang baik. Lihat betapa pelitnya ayahmu, kapan kamu memberiku sesuatu yang berharga? Xiao Changkun berkata dengan marah, kamu selalu mengendalikan kekuatan keuangan keluarga sebelumnya. Aku bahkan tidak punya uang saku, jadi kenapa haruskah aku memberimu sesuatu? Malan meludah, sekalipun suamiku tidak punya uang, dia akan tetap berusaha semaksimal mungkin memberikan sesuatu kepada istrinya. Bagaimana denganmu? Kamu akan menggunakan kekurangan uang untuk membuat alasan. Selama bertahun-tahun, apakah kamu tidak pernah menyembunyikan uang pribadi apapun? Xiao Changkun menjemput Ye Chen. Memberinya setelan formal, dia bersenandung dan berkata, aku tidak akan berbicara denganmu tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Aku akan kembali ke kamar dan mencoba setelan formal yang dibelikan menantu baikku untukku. Kebetulan besok akan ada acara asosiasi kaligrafi dan lukisan, jadi aku akan memakai ini. Berdandanlah. Xiao Churan sudah dengan hati-hati membongkar kotak hadiahnya. Ketika dia melihat cincin berlian cerah dan kristal tergeletak di kotak perhiasan, dia segera menutup mulutnya karena terkejut. Mata Malan langsung melebar beberapa kali dan dia berseru, ibuku sayang. Berlian yang sangat besar, pasti 3 karat, kan? Ye Chen tertawa dan berkata, lalu apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar tahu apa saya jual. Berlian utama pada cincin ini 3,2 karat. Aduh, Malan tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa dan berseru, besar sekali. Nilainya tidak lebih dari 1 juta. Petik 2, Ye Chen berkata sambil tersenyum, mata uang yang hanya sekitar 800.000 yuan. Hanya 800.000 yuan. Malan menyentuh dadanya dan menghela nafas, anak yang baik. Menantuku sungguh masalah besar. Cincin berlian seharga lebih dari RMB 800.000 hanya RMB 800.000. Kamu sangat kaya, luar biasa, luar biasa. Xiao Churan di sampingnya terkejut, dan berkata, Ye Chen, kamu setiap hari tidak mudah menghasilkan uang ketika aku sedang sibuk berlarian, kenapa kamu membelikanku barang semahal itu? Cincin ini sangat mahal, aku bahkan tidak bisa memakainya. Bukankah ini membuang-buang uang? Ye Chen He berkata, dengan serius, sayang, kita sudah lama menikah dan aku belum pernah membelikanmu cincin. Anggap saja cincin ini sebagai cincin kawin terlambat yang kuberikan padamu. Petik 2, mata Xiao Churan dipenuhi dengan emosi. Dia menatap Ye Chen dan tersedak, jika kamu benar-benar ingin membeli cincin kawin, beli saja yang harganya 20.000 hingga 30.000 yuan. Jangan beli yang semahal itu. Saat dia berbicara, dia menyekanya menangis dan melanjutkan berkata, dan lihat dirimu, kamu hanya membelikan sesuatu untukku dan orang tuamu setiap saat, tetapi tidak pernah untuk dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa merasa kasihan? Ye Chen tersenyum sedikit dan mengenakan cincin itu. Dia mengeluarkannya, mengambil tangan kanan istrinya, dan berkata dengan serius, Churan, aku beruntung bisa menikah denganmu. Terima kasih atas kegigihanmu selama bertahun-tahun. Cincin inilah yang membuatku berhutang budi padamu sebagai suamiku. Sekarang berikan padaku. Kamu mengada-ada, kamu harus menerimanya. Petik 2, itu benar. Malan juga membantu dan menyetujui, putri.
lihat betapa baik hati Ye Chen dan betapa dia peduli padamu. Kamu harus ikuti Ye Chen menjalani kehidupan yang baik, dan yang paling penting adalah memiliki anak sesegera mungkin. Xiao Churan masih tergerak oleh pengakuan penuh kasih sayang Ye Chen, tetapi ketika dia mendengar ini, dia langsung tersipu. Saat ini, Ye Chen dengan hati-hati memasangkan cincin di jari manis kanannya dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, persahabatan adalah pengakuan cinta terlama. Terima kasih telah tinggal bersamaku selama ini." Bab 945. Saat ini, Xiao Churan sudah meneteskan air mata. Mengingat kembali tahun-tahun dia menikah dengan Ye Chen, dia juga dipenuhi dengan emosi jauh di dalam hatinya. Saat itu, kakek saya bersikeras untuk menikahi Ye Chen. Saya tidak memahaminya, dan seluruh keluarga sangat menentangnya, tetapi kakek saya tetap menggunakan yang mulia untuk membuatnya berkompromi. Namun, kawin paksa memberinya pemahaman yang salah tentang pernikahan sejak awal. Setelah menikah dengan Ye Chen, dia menganggap pernikahan sebagai mengikuti permintaan kakeknya dan menjadi istri Ye Chen. Mereka berdua akan hidup bersama seperti itu. Tidak peduli apakah mereka cocok atau tidak, dan tidak peduli apakah mereka cocok atau tidak, menyukainya atau tidak. Oleh karena itu, keduanya sudah lama saling menghormati sebagai tamu, meski namanya berstatus suami istri, sebenarnya mereka hanyalah orang asing yang tinggal serumah. Apalagi saat pertama kali menikah, Xiao Churan mendapat tekanan kuat dari segala arah karena identitas Ye Chen. Pada saat itu, semua orang mendengarkannya, terus-menerus mengatakan kepadanya, Ye Chen adalah sampah, pecundang, dan sampah. Dia tidak boleh bersama Ye Chen dan harus menceraikan Ye Chen sesegera mungkin. Namun baginya saat itu, karena dia memilih untuk menikah dengannya, baik sukarela atau tidak, dia tidak ingin menempuh jalan perceraian. Bagaimanapun, Ye Chen tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Kemudian, selama kehidupan pernikahannya dengan Ye Chen, dia secara bertahap melihat titik terang dalam diri Ye Chen dan secara bertahap mengembangkan kesan yang baik tentangnya. Namun, dia tidak pernah mengerti seperti apa rasanya menyukai dan mencintai. Lagi pula, Xiao Churan belum pernah jatuh cinta sebelumnya, dan dia relatif cuek dan bodoh dalam hal emosional, sehingga keduanya hidup dalam kekacauan hingga hari ini. Tapi sekarang, menghadapi pengakuan penuh kasih sayang Ye Chen, dia tiba-tiba merasakan detak jantung yang sangat cepat, yang membuatnya sesak dan pusing. Tentu saja, hal itu juga membuatnya menangis. Malan di samping melihat pemandangan ini dan sangat bahagia dari lubuk hatinya. Dia sekarang benar-benar merasa bahwa Ye Chen memang menantu yang baik yang mampu bertahan dalam ujian. Di masa lalu, generasi kedua kaya yang menyukai Xiao Churan sangat menyanjungnya, tetapi hanya sedikit dari mereka yang benar-benar bisa mencapai level Ye Chen. Mengingat kembali ke masa lalu, bagaimana aku memperlakukan Ye Chen dan begitu menghina Ye Chen masih selalu memanggilnya ibu dengan rasa hormat sebagai menantu bagi ibu mertuanya. Dari sudut pandang ini, Ye Chen adalah pemuda baik yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Terlebih lagi, dia berulang kali mendapat masalah besar, namun pada akhirnya Ye Chen lah yang membantunya mengatasinya, bahkan menyelamatkan nyawanya lebih dari satu kali. Ini adalah contoh klasik membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang terpenting Ye Chen akhirnya sukses sekarang. Sebuah villa mewah kelas 1 bernilai lebih dari RMB 100 juta dan 2 mobil BMW semuanya diperoleh melalui kerja keras Ye Chen. Setiap kali dia keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, dia juga akan membeli banyak hadiah mahal untuk dirinya sendiri. Sejujurnya, sulit menemukan menantu seperti itu bahkan dengan lentera. Apalagi dia memang sangat baik dan perhatian pada putrinya, bahkan lebih jarang lagi. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Xiao Churan, "Churan, Ye Chen pasti lelah setelah terbang pulang selarut ini. Kalian berdua harus segera kembali ke kamar, mandi bersama dan tidur lebih awal." "Hah?" Xiao Churan berkata. Lengkap lelaki itu terkejut, wajahnya langsung memerah, dan dia berkata dengan bingung, "Bu, kamu, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu mandi bersama?" Malan berkata dengan serius, "Tidak normal jika sepasang kekasih mandi bersama. Bolehkah? Kebetulan kamar mandi di villa besar kita juga memiliki bathtub yang mewah. Bak mandi itu pas untuk berendam 2 orang. Kamu bisa juga menggosok punggung Ye Chen dan sebagainya." Menyenangkan sekali. Xiao Churan sangat pemalu hingga dia ingin mandi. Buka celah di tanah dan masuk. Meski kini berusia 20-an,
ia sebenarnya masih seorang gadis kecil yang belum pernah menjalin hubungan serius. Malan tiba-tiba memintanya untuk mandi bersama Ye Chen, bahkan memintanya untuk menggosok punggung Ye Chen. Dia tidak bisa beradaptasi sama sekali, dan dia merasa malu dan malu. Ye Chen mudah mengetahui bahwa istrinya adalah wanita pemalu dan tidak memiliki pengalaman sama sekali di bidang itu, jadi bagaimana dia bisa menahan godaan Malan. Jadi dia buru-buru berkata, "Bu, Curan berkulit tipis, jadi jangan mengolok-oloknya." Petik 2. Malan berkata sambil tersenyum, "Curan, kamu lihat. Ye Chen sedang memikirkanmu." Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya. Dia dengan malas berkata, "Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku harus kembali ke rumah untuk mengambil foto gelangku. Kamu harus tidur lebih awal." Saat dia mengatakan itu, Xiao Changkun keluar dari lift dengan mengenakan setelan formal bos yang baru. Begitu dia melihat mereka bertiga, dia berjalan mengitari pintu masuk lift dengan ekspresi bangga di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Lihat, kami, Xiao tua, punya dasar, kan?" Setelan formal ini hampir seperti jika itu dibuat khusus. Katakan saja aku memiliki sosok seperti ini, jarang sekali di dunia ini berat badannya tidak bertambah bahkan di usia 50-an. Saat ini, Xiao Changkun mengenakan setelan formal yang mewah dan sopan, benar-benar terlihat sangat bergaya. Selain itu, dia melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengatur bentuk tubuhnya. Sekilas, dia terlihat sangat tampan, tidak seperti seseorang yang berusia 50-an. Namun, Ye Chen tahu betul bahwa ayah mertuanya, Xiao Changkun, sebenarnya adalah orang yang malas. Dia tidak banyak berolahraga sama sekali. Alasan mengapa dia bisa mempertahankan bentuk tubuh yang baik sepenuhnya karena dia telah disiksa oleh Malan selama bertahun-tahun. Meskipun Malan telah banyak menahan diri sekarang, Malan di masa lalu hanyalah iblis perempuan. Siapapun yang memiliki istri seperti ini akan sengsara sampai mati. Dia akan kesal dan bosan setiap hari. Dia bahkan tidak punya nafsu makan, dan berat badannya tidak bisa bertambah meskipun dia menginginkannya. Kemungkinan besar, jadi Ye Chen memuji, "Ayah, kamu terlihat sangat anggun ketika kamu berpakaian seperti ini, bahkan berusia 40 tahun. Benar, hei hei hei." Xiao Changkun tersenyum bangga dan berkata, "Kami." Saat Lao Xiao masih kuliah, dia juga seorang anak sekolah yang terkenal, tidak lebih buruk dari siswa baru sekarang. Xiao Curan menggelengkan kepalanya tak berdaya, "Ayah, kapan kamu akan lebih rendah hati? Jika kamu mengatakan hal seperti itu akan membuat orang tertawa." Xiao Changkun meringkuk bibirnya dan berkata, "Apa yang kamu takutkan? Ayahmu dan aku pasti akan menjadi salah satu yang terbaik di antara orang-orang tua." Untuk menggunakan idiom untuk menggambarkannya, itu disebut menonjol dari keramaian. Malan melihat pada pria muda dan mengesankan itu, Xiao Changkun merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, omong kosong ini Xiao Changkun, memang seperti itu untuk dibersihkan. Tapi berat badanku bertambah selama bertahun-tahun, dan semakin tidak terkendali. Selama ini, cedera pada kakiku di rumah telah terjadi, dan kurang olahraga yang parah, mengakibatkan berat badan bertambah terus-menerus. Tidak, aku harus menurunkan berat badan dan kembali bugar. Aku tidak bisa membiarkan dia dibandingkan dengan Xiao Changkun dengan cara apapun. Jadi, Malan memelototi Xiao Changkun dengan tidak yakin dan tidak mengikuti. Dia berbicara, tetapi berkata kepada Ye Chen dan Xiao Curan, "Aku akan kembali ke kamar, kalian berdua harus kembali dan istirahat lebih awal." Xiao Curan tersipu dan menjawab, "Baiklah Bu, kamu kembali ke kamar dan istirahat dulu." Xiao Changkun juga berkata, "Ye Chen, kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah lebih awal. Kamu pasti lelah karena berlarian berhari-hari. Curan memberikan air panas untukmu dan mandi yang baik." Xiao Curan mau tak mau merasa malu saat memikirkan apa yang baru saja dikatakan ibunya. Memalukan, tapi kalau dipikir-pikir, suamiku benar-benar bekerja keras. Mandi bisa membuat dia sangat rileks, dan rasa lelahnya pasti akan sangat berkurang. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, kamu ngobrol dengan ayah sebentar, dan aku akan naik dan mengambilkan air untukmu. Ayo mandi 10 menit lagi." Petik 2. Ye Chen mengangguk. Setelah Xiao Curan dan Malan naik lift bersama-sama, Xiao Changkun menarik Ye Chen untuk membuatkan dia secangkir teh untuk menghilangkan rasa lelahnya. Begitu Ye Chen duduk, ponselnya berdering.
Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa itu adalah nomor asing milik Jin Chen, jadi dia berdiri dan berkata kepada Xiao Changkun, "Ayah, aku akan menjawab teleponnya." Xiao Changkun berkata, "Jika kamu menjawab telepon, jawab saja di sini. Mengapa kamu tidak keluar?" Chen mengangguk, "Klien menelepon." Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar dari pintu. Ketika dia sampai di halaman, Ye Chen menekan tombol jawab dan berkata, "Halo, siapa ini?" Di telepon, suara antusias seorang wanita terdengar, "Oh Chener, saya bibimu. Jadi, setelah bertahun-tahun, bibiku sangat merindukanmu." Bersambung.